ya. Nah, di sini ada rally bus rally. Itu alasan dia kenapa dia bisa mantul di sini ya. Ini mantul di sini juga. Ya. Sebenarnya sudah 2 kali dia mantul di sini. Nah, dan alasan dia mantul di sini karena ada rally bus rally yang ada EMA 200-nya. Dan sekarang rally bus drop ini menjadi kunci ya. Kalau misalkan dia nggak mampu menembus, dia akan turun ke bawah, menguji ini lagi ya. Tapi seandainya dia tembus, dia kemungkinan akan lari ke atas ya. Ada drop bus rally yang ada EMA 200-nya. Selama EMA-nya masih di dalam ya cukup menarik sih ya. Kalau dia misalkan ke bawah, dia akan menguji ini ya. Kalau misalkan ini nggak mampu nembus, dia akan ke atas gitu ya. Tapi seandainya dia ke bawah dan ternyata ini dia mampu menembus, ya dia kemungkinan akan menguji drop bus rally yang ada di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, seperti biasa saya udah charting di H1 banyak pair-pair yang nggak ada peluang yang cukup oke ya kalau memakai strategi rules yang biasa kita pakai. Jadi kita kemungkinan akan bahas di SAU USD aja, dan kemungkinannya juga durasinya ini kayaknya nggak terlalu panjang gitu ya. Di SAU USD ini kita bahas dari H1 ya. Di H1 ini kondisinya sekarang udah mulai kelihatan uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan kemarin dia memantul di sini, kenapa? Karena di sini ada rally bus rally sebenarnya. Cuman kemarin kita nggak bahas ini karena kemarin trennya belum jelas ya. Nah, di sini ada rally bus rally. Itu alasan dia kenapa dia bisa mantul di sini ya. Ini mantul di sini juga. Ya. Sebenarnya sudah 2 kali dia mantul di sini. Nah, dan alasan dia mantul di sini karena ada rally bus rally yang ada EMA 200-nya. Meskipun trennya nggak bagus-bagus banget, traktornya juga nggak bagus-bagus banget ya. Tapi alasan dia mantul di sini ada rally bus rally, dan ini juga perlu diperhatikan. Kalau dia ke bawah lagi, kemungkinan area ini akan dites lagi ya. Kalau ini mampu menahan ya kemungkinan dia akan naik ke atas. Tapi kalau nggak mampu menahan karena ini udah nggak fresh, sudah masuk cukup dalam sekisaran 50%, ya kemungkinan dia akan jebol. Oke, kita akan bahas dari D1. Nah, di D1 teman-teman, ini kondisinya sekarang lagi kita hapus saja ini biar nggak bingung ya. Kondisinya lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ini pembahasan kita masih sama seperti hari-hari yang kemarin ya. Karena di D1 kan nggak begitu banyak pergerakan gitu ya. Jadi di sini ada sama ada rally bus drop ya, ada rally bus drop, dan di bawah sini ada prozone ya. Ini semakin dekat EMA 200-nya. Prozone, dan di sini ada drop bus rally ya, ada DBR, ini masih sama dengan yang kemarin ya. Bahkan di sini juga kemarin kita warnai kuning ya, di sini ada DBR juga ya, ini juga masih sama. Kita warna apa ya biar enak dilihat ya, gini ya. Nah, ini juga sama ada drop bus rally, dan kemungkinannya sekarang masih menguji area rally bus drop ini ya. Ini udah 7 kali dia mantul, kemarin kita jelaskan ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 kali dia mantul. Dan sekarang rally bus drop ini menjadi kunci ya. Kalau misalkan dia nggak mampu menembus, dia akan turun ke bawah, menguji ini lagi ya. Tapi seandainya dia tembus, dia kemungkinan akan lari ke atas ya.
Dan sekarang dia lagi menguji di rally base drop di D1. Jadi ini menjadi kunci ya. Kita coba akan screenshot dulu. Oke. Kita akan turunkan ke 240. Di 240 coba kita hapus ya. Di 240 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya. Trennya lagi ngumpul jadi satu EMA-nya, jadi kita nggak tahu mau ngapain kalau kita analisa di H4 ya, karena lagi sideways juga ya, dan di area sideways juga, dan trennya nggak jelas. Artinya kita nggak tahu mau ngapain. Cuman kalau teman-teman lihat di sini ada drop base drop, tapi ini bukan rules kita. Saya hanya menjelaskan di sini ada drop base drop ya. Kenapa dia bisa mantul ya? Alasan dia mantul di sini karena ada drop base drop. Nah, ada drop base drop. Gimana drop base drop itu? Ya kalau kita gambar drop ya, setelah itu dia bikin base, setelah itu drop. Nah, ini ya, ini adalah drop base drop. Nah, ini ya, drop base drop. Tapi ini bukan rules kita karena trennya nggak jelas. Kita akan coba turunkan ke 60. Nah, di 60 ini yang kita bahas di awal tadi ya. Kita langsung turunkan ke 30. Di 30 ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Yang perlu kita perhatikan di sini ada ini ya. Ada drop base rally yang ada EMA 200-nya. Selama EMA-nya masih di dalam ya cukup menarik sih ya. Selama EMA-nya cukup di dalam. Tapi kalau dia ke bawah EMA-nya nyebrang ya, area ini nggak cukup menarik ya. Drop base rally ini reaksi dari drop base rally yang ada di sini, dan drop base rally yang ada di sini reaksi dari rally base rally yang ada di sini di M30 ya. Jadi ini reaksinya dan low probabilitas ya. Untuk di M30 itu kita akan turunkan lagi ke M15, dan di M15 ini sekarang kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup oke ya, nggak ada area yang cukup menarik. Kita akan turunkan ke M5 terakhir. Di M5 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya, nggak jelas. Kita akan tambahkan waktu, kita akan ke BTC USD ya. Kita akan ke BTC USD mumpung ada waktu ya, biar nambah durasi. Di BTC USD kita akan bahas dari D1 aja deh ya. Di D1 ini kondisinya masih sama ya, kondisinya masih uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Di sini ada drop base rally masih sama dengan kemarin ya. Sini ada drop base rally. Di atas ini juga ada drop base rally ya, dan ada quick retest sama. Ini pembahasannya sama dengan kemarin karena nggak begitu agresif, maka areanya mirip-mirip ya. Sini ada quick retest ya. Di atas ini teman-teman perlu diperhatikan juga, di sini ada rally base drop ya. Rally base drop ini sebagai target ya. Jadi kemungkinannya kalau dia misalkan di sini ada pro zone ya, ada pro zone. Sini ada pro zone. Sini ada pro zone. Bisa lah. Ini gimana ya? Ini ada pro zone. Pro zone, di sini ada rally base drop. Nah, jadi untuk di D1 ini kalau dia misalkan ke bawah dia akan menguji ini ya. Kalau misalkan ini nggak mampu nembus dia akan ke atas gitu ya. Tapi seandainya dia ke bawah dan ternyata ini dia mampu menembus ya, dia kemungkinan akan menguji drop base rally yang ada di bawahnya. Tapi seandainya dia ini nggak ke bawah ternyata ke atas, dia akan menguji ini ya, menguji rally base drop. Kalau dia nggak mau menembus dia akan ke bawah ya. Tapi seandainya dia ke atas dan menembus ini, kemungkinan harga akan lari lebih jauh ya. Kemungkinannya itu untuk di BTC D1. Kita akan coba screenshot dulu. Oke. Kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 ini sekarang kondisinya lagi nggak jelas ya. Trennya lagi nggak jelas karena emangnya ngumpul jadi satu ya. Prozone tadi teman-teman, prozone tadi di sini ada rally base rally ya, ini ya. Kalau prozone kalau dikecilkan kayak apa? Kalau kayak di D1 jadinya rally base rally ya, rally base rally.
Oke, kita akan turunkan ke 60 ya. Ke 60 ini juga kondisinya masih belum jelas ya. Kondisinya masih belum jelas meskipun harga masih di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah, cuman belum beririsan dengan bagus ya. Jadi nggak ada area yang cukup menarik. Kita akan turunkan ke M30 ya. M30 juga masih sama, kondisinya belum begitu oke juga ya. Trennya belum begitu jelas. Kita turunkan ke M15 juga kondisinya sama ya. Kondisinya nggak jelas ya. Ke M5 juga sama, kondisinya lagi nggak jelas ya. Jadi di D1 aja tadi yang cukup menarik ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib baca analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing ya. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ya, ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.